Om Swastiastu. Mohon izin dokter, kami dari SGDA 1 izin untuk mempresentasikan student project kami yang berjudul Dacryocystitis. Baik, saya izin memulai dari bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang terlebih dahulu, di mana dacryocystitis ini adalah kondisi peradangan pada kantung lakrimal yang berfungsi menampung air mata sebelum dialirkan ke rongga hidung. Peradangan ini umumnya disebabkan oleh sumbatan pada saluran nasolakrimal yang menyebabkan penumpukan air mata dan menciptakan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan bakteri. Hal inilah yang kemudian akan memicu dari infeksi. Mana penyakit ini seringkali terjadi pada dua kelompok usia. Yang pertama yaitu neonatus dalam bentuk kongenital dan juga orang dewasa di atas 40 tahun. Prevalensi kongenital diperkirakan sekitar 1 dari 3.884 kelahiran hidup dan pada orang dewasa lebih sering ditemukan pada perempuan, yaitu sekitar 75% kasus. Hal ini kemungkinan karena ukuran saluran lakrimal yang lebih sempit. Secara klinis, dacryocystitis ini ditandai dengan nyeri, kemerahan, dan pembengkakan di sudut dalam mata, serta produksi air mata yang berlebihan atau epifora, di mana gejala ini dapat mengganggu kenyamanan dan aktivitas harian. Pengobatan dacryocystitis ini umumnya menggunakan antibiotik, tetapi bentuk kronis dapat menyebabkan komplikasi, seperti gangguan penglihatan dan infeksi berulang yang sulit diatasi. Dan apabila tidak ditangani segera, maka peradangan kronis dapat merusak jaringan sekitar mata dan meningkatkan risiko penyebaran infeksi sistemik. Oleh karena itu, penting mendalami ilmu ini lebih lanjut untuk melakukan deteksi dini dan penata laksanaan yang cepat agar dapat mencegah komplikasi yang serius. Ada perumusan masalah pada penulisan ini. Yang pertama, bagaimana gambaran anatomi sistem lakrimal dan patofisiologi dari dacryocystitis. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan dacryocystitis dan bagaimana klasifikasinya. Yang ketiga, bagaimana manifestasi klinis dan diagnosis dari dacryocystitis. Yang keempat, apa saja penata laksanaan medis dan operatif yang tersedia untuk dacryocystitis. Yang kelima, apa komplikasi yang dapat terjadi jika dacryocystitis tidak ditangani dengan baik dan bagaimana prognosis dari penyakit ini. Kemudian tujuan penulisannya tentunya menjawab dari rumusan masalah yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama yakni untuk mengetahui lebih dalam mengenai struktur sistem lakrimal dan mekanisme patofisiologi yang mendasari proses inflamasi pada dacryocystitis. Yang kedua, untuk memahami definisi, klasifikasi, serta faktor-faktor resiko yang berperan dalam terjadinya dacryocystitis. Yang ketiga, untuk memahami gambaran klinis dan dacryocystitis serta prosedur diagnosis, juga diagnosis banding yang relevan. Keempat, untuk mengetahui strategi penata laksanaan dacryocystitis baik melalui terapi medis maupun tindakan operatif. Yang kelima, untuk mengevaluasi kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi serta memahami prognosis dari penyakit ini. Izin melanjutkan dokter ke anatomi sistem lakrimalis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Madia Anika Putri Maheswari dengan 3 digit terakhir 230. Baik, sistem lakrimalis secara anatomis dibagi menjadi dua komponen, yaitu sistem sekretori dan juga drainase. Sistem sekretori terdiri atas kelenjar lakrimal utama yang terletak di kuadran supratemporal orbita dan terbagi menjadi dua lobus, yaitu lobus orbita dan juga palpebra. Sedangkan terdapat kelenjar lakrimal aksesorius yang terdiri dari kelenjar Krause, Wolfring, Zeiss, Moll, dan juga Meibom yang terletak di dalam substansia propria. Dan untuk sistem drainase berfungsi untuk menyalurkan air mata dari mata ke rongga hidung yang diawali dari punsta lacrimalis di kelopak atas dan bawah, lalu ke canaliculi lacrimalis superior dan inferior, dan menyatu ke saccus lacrimalis, lalu ke ductus nasolacrimalis dan bermuara ke meatus inferior rongga hidung. Bila terjadi obstruksi, terutama pada ductus nasolacrimalis, aliran air mata akan terhambat dan menyebabkan penumpukan di dalam saccus lacrimalis. Dan hal inilah yang akan mendukung lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan bakteri sehingga dapat memicu infeksi yang dikenal sebagai dacryocystitis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan dokter. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Octavio Jeru dengan NIM terakhir 001. Jadi dacryocystitis ini terjadi akibat adanya peradangan
dari saccus lacrimalis akibat sumbatan ductus nasolacrimalis yang menyebabkan penumpukan air mata dan memudahkan pertumbuhan bakteri seperti Staphylococcus aureus. Nah, infeksi ini memicu inflamasi lokal yang ditandai adanya nyeri, bengkak, kemerahan di sudut medial mata. Jika tidak ditangani, dapat berkembang menjadi abses atau menyebar ke jaringan yang lebih luas. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi, klasifikasi, dan epidemiologi. Sebelumnya perkenalkan, saya Triwana Chanturi dengan 3 digit terakhir 079. Dacryocystitis adalah peradangan pada lacrimal sac, bagian dari sistem drainase lakrimal, akibat obstruksi ductus nasolacrimalis yang menyebabkan stagnansi air mata dan berujung pada infeksi sekunder. Tanda khas yang terjadi dari sumbatan pada ductus nasolacrimalis yaitu ditemukannya penumpukan air mata, debris epitel, cairan mukus, disertai dengan tanda inflamasi di sekitar media orbital seperti erythematosa, epifora, pyorea, ophthalmidinia, dan hiperemia konjungtiva. Dacryocystitis diklasifikasikan berdasarkan onset, yaitu akut dan kronis, serta berdasarkan etiologinya, yaitu congenital dan juga acquired. Dacryocystitis akut bersifat infeksius dan disebabkan oleh bakteri gram positif atau negatif seperti Staphylococcus aureus. Sedangkan bentuk kronis umumnya terjadi akibat obstruksi menetap karena infeksi berulang, batu saluran air mata atau dacrolids, atau penyakit sistemik seperti sarkoidosis atau lupus. Dacryocystitis kongenital sering disebabkan oleh kegagalan ruptur membran pada katup Hausner atau sumbatan epitelial, sedangkan bentuk acquired dapat bersifat primer akibat peradangan kronis dan fibrosis, atau sekunder akibat trauma, batu saluran, tumor, atau penggunaan obat-obatan. Penyakit ini menunjukkan distribusi bimodal paling sering terjadi pada bayi baru lahir dan individu di atas usia 40 tahun, dengan prevalensi lebih tinggi pada perempuan dan individu berkulit putih. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Persiana Amanda memulai dengan 3 digit rahim 053. Baik, untuk etiologi dan faktor resiko dari dacryocystitis sendiri. Baik, dacryocystitis dapat dikategorikan sebagai akut dan juga kronis, di mana untuk akut itu disebabkan oleh bakteri Staphylococcus atau juga Streptococcus beta homolyticus. Sedangkan pada dacryocystitis kronis disebabkan oleh bakteri Haemophilus influenza dan juga Streptococcus pneumoniae, dan biasanya disebabkan juga oleh bakteri gram negatif dan juga disebabkan oleh penyakit sistemik. Untuk faktor resiko untuk dacryocystitis bervariasi, tetapi LDO bisa dikaitkan dengannya karena diameter seluruhnya lebih sempit, kemudian perempuan lebih rentan dibandingkan laki-laki, dan dengan bertambahnya usia, lubang puktal menyempit, kemudian mempersulit drenasi air mata, kemudian hipertrofi turbinat, rinitis, dan juga defisiensi sputum, hidung trauma, midfacial, penyakit sistemik seperti lupus, erythematous systemic SOA, dan juga sarkoidosis, dan juga obat-obatan seperti yudium radioaktif, trifluridinin, dorzolamid, itu juga merupakan faktor risiko dari dacryocystitis sendiri. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis dari dacryocystitis. Sebelumnya, perkenalkan saya Putunan Gadis Rayundari dengan 3 digit NIM akhir 027. Dacryocystitis merupakan suatu peradangan pada sistem lakrimal yang terbagi menjadi 2 bentuk manifestasi klinis, yaitu ada yang akut dan juga kronis. Kondisi ini secara umum dapat dialami oleh pasien dari berbagai kelompok usia, termasuk bayi, anak-anak, maupun orang dewasa. Yang pertama adalah manifestasi klinis dari dacryocystitis akut. Pada bentuk akut, manifestasi klinis yang muncul pada bayi itu ada eksudat purulen konjungtiva bulbi medial, kemudian edema dan eritema pada palpebra inferior. Pada anak dan dewasa, bisa ditemukan adanya epifora dan pembengkakan yang merah, kemudian indurasi lunak dan nyeri di atas sakus, serta adanya regurgitasi pus saat ditekan. Kemudian, untuk manifestasi sistemiknya ditemukan adanya demam, menggigil, malaise. Selain itu juga ditemukan adanya konjungtiva merah dan sekret purulen. Pada dacryocystitis kronis ditemukan adanya epifora yang berulang yang dipicu oleh suasana yang dingin, debu, dan juga rokok. Cairan mukoid encer, kehijauan ataupun kekuningan, di mana jika tidak segera diatasi menimbulkan resiko komplikasi berupa adanya atrofi mukosa yang akan mengarah pada sakus atonik, kemudian adanya mukokel atau sakus yang tidak pernah kosong, dan adanya abses lakrimal yang menjadi fistula. Baik, perkenalkan saya Niklas Adil Tambuna dengan 3 digit NIM 204. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis untuk dacryocystitis. Jadi untuk diagnosis ini dilakukan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mengetahui apa tidaknya obstruksi pada ductus nasolacrimal. Pemeriksaan fisik yang dilakukan adalah disappearance test, fluorescence clearance test, dan Jeans Dive test. Pada pemeriksaan ini dilakukan menggunakan zat warna fluoresin 2% sebagai indikatornya. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mengetahui letak obstruksinya menggunakan probing test dan anal test.
Untuk memeriksa hilangnya warna, satu tes zat warna fluorescence 2% dapat diberikan pada kedua mata yang kemudian diamati melalui lensa slit. Jika zat pewarna tetap ada di kantong konjungtiva selama 3 menit, itu menunjukkan bahwa ada obstruksi atau epifora pada salah satu atau kedua matanya. Sebaliknya, jika zat warna hilang, tidak ada obstruksi. Lalu untuk Jones Dye Test 1 dan 2 dilakukan untuk mengidentifikasi kelainan pada fungsi ekskresi sistem lakrimal. Yang pertama adalah satu-satunya pemeriksaan yang dapat dilakukan menunjukkan epifora yang disebabkan oleh hipersekresi kelenjar lakrima. Pemeriksaan ini dilakukan dengan melihat adanya zat warna muncul pada tisu. Dalam keadaan normal, fluorescens muncul pada konjungtiva fornik dan dihitung dalam waktu 2 menit. Jika muncul pada tisu setelah 3 menit, itu menunjukkan hasil positif. Jones Dye Test 2 digunakan untuk mengidentifikasi kelainan dalam fungsi ekskresi sistem lakrimal. Dalam keadaan normal, fluorescens masuk dalam hidung dalam waktu 2 menit. Namun, jika zat tersebut keluar dalam waktu lebih dari 5 menit, ada kemungkinan obstruksi parsial. Sebaliknya, jika tidak ada zat warna yang keluar dan konjungtiva cenderung hiperlakrimasi, maka obstruksi total mungkin terjadi. Lalu anal test merupakan suatu pemeriksaan untuk menilai fungsi ekskresi lakrimal dengan cara menginduksi anestesi lokal. Hasil positif jika terdapat reaksi yang menelan pada pasien. Sedangkan kalau probing test merupakan pemeriksaan untuk menentukan letak obstruksi pada saluran ekskresi lakrimal dengan cara memasukkan probek pada salah satu saluran lakrimal. Jika hasil menunjukkan normal, maka sonde yang masuk panjangnya lebih dari 8 mm, tetapi jika masuk kurang dari 8 mm berarti terdapat obstruksi. Baik, selanjutnya saya izin untuk menjelaskan mengenai diagnosis banding dari dacryocystitis. Jadi, untuk diagnosis banding ini meliputi selulitis preseptal, selulitis orbita, dacryocele, mucosal sinus frontalis, sinusitis etmoid akut, konjungtivitis, dan skleritis. Selulitis preseptal biasanya ditandai dengan pengembekakan dan eritema pada kelopak mata tanpa keterlibatan jaringan orbita. Sedangkan selulitis orbita memperlihatkan gejala yang lebih berat seperti proptosis, gangguan motilitas okular, dan dapat berujung pada komplikasi. Dacryocystitis lebih banyak dijumpai pada neonatus berupa massa kistik di area sakus lakrimal tanpa tanda infeksi akut. Berbeda dengan dacryocystitis yang nyeri dan keluar sekret berada ditekan. Mucosal sinus frontalis menyebabkan pembekakan di supraorbital akibat akumulasi mukus di sinus. Sedangkan kalau konjungtivitis dan skleritis meski dapat menyebabkan mata merah, namun umumnya tidak menimbulkan pembekakan lokal di area sakus lakrimal dan samar dari dacryocystitis melalui lokasi dan karakteristik keluhannya. Mungkin sekian dari diagnosis banding, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk penata laksanaannya. Untuk terapi medisnya, tata laksana farmakologis pada dacryocystitis bersifat konservatif dan ditujukan untuk meredakan gejala. Penanganan yang umum meliputi kompres hangat 3 kali sehari, pemberian analgetik untuk nyeri, serta antibiotik oral. Penggunaan tetes mata chloramphenicol 8% setiap 6 jam dapat mempercepat penyembuhan, tetapi kurang efektif jika infeksi berada di dalam sakus lacrimalis atau jaringan sekitarnya. Sedangkan untuk terapi operatifnya, tindakan bedah yang lazim dilakukan pada kasus dacryocystitis adalah dacryocystocrinostomy atau DCR, yang merupakan terapi pilihan untuk kondisi ini serta gangguan akibat obstruksi ductus nasolacrimalis. Prosedur DCR dapat dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu eksternal dan endonasal. Sekian dari saya lanjutkan ke teman saya. Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Gede Permati Prataputra dengan izin periksa 05. Saya izin melanjutkan mengenai komplikasi juga prognosis. Baik, pertama dari komplikasi, dacryocystitis dapat meluas dari kantung lacrimal ke jaringan orbita di sekitarnya. Hal ini dapat menyebabkan selulitis preseptal, selulitis orbita, dan abses orbita. Di mana selulitis orbita itu dapat menyebabkan kompresi saraf optik dan kehilangan penglihatan. Kondisi lain seperti konjungtivitis, keratitis, fistula kulit juga terjadi pada kasus ini. Lanjut untuk prognosis, itu secara umum prognosis dacryocystitis itu baik, di mana teknik pemeriksaan sederhana sangat efektif, yaitu DCR atau dacryocystocrinostomy. Dilaporkan memiliki tingkat keberhasilan lebih dari 93% sampai dengan 97%, di mana pada kasus kongenital sekitar 90% kasus sembuh dengan tindakan konservatif saja pada usia 1 tahun, di mana prospek bagi sebagian besar pasien dengan obstruksi sederhana itu baik. Perkenalkan, saya Mikaela Diansasami dengan 3 digit NIM TR157, izin untuk menyampaikan kesimpulan dari student project kami.
Dacryocystitis adalah inflamasi pada kantung lakrimal akibat obstruksi sistem drainase nasolacrimalis yang menyebabkan stasis air mata dan memungkinkan infeksi. Kondisi ini bisa bersifat akut atau kronis serta diklasifikasikan sebagai kongenital atau akuisita, dengan patofisiologi utama berupa stagnansi air mata yang memicu respon inflamasi. Gejalanya meliputi epifora, nyeri, eritema, dan pembengkakan di sudut medial mata, serta dapat berkembang menjadi komplikasi seperti selulitis orbita dan abses. Diagnosis ditegakkan melalui pemeriksaan fisik dan tes fungsional lakrimal, seperti dye disappearance test, Jones-Dye test, dan probing test. Penata laksanaan bervariasi dari antibiotik dan kompres hangat, hingga tindakan operatif seperti dacryocystostomy atau DCR, tergantung tingkat keparahan. Prognosis umumnya baik jika ditangani secara dini dan tepat, sehingga pemahaman tentang anatomi, patofisiologi, dan terapi dacryocystitis penting untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Sekian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai saran dari SP kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Gusti Ngurah Bagus Ananta Suryadi Putra dengan 3 digit NIM akhiran 077. Jadi ada beberapa saran yang dapat kami berikan, yakni yang pertama, pembaca perlu memahami kapan akan menggunakan terapi medis atau terapi operatif. Lalu yang kedua, kultur dan uji sensitivitas dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengobatan dengan antibiotik pada dacryocystitis. Lalu yang ketiga, diperlukan pemantauan jangka panjang yang berkelanjutan guna mencegah komplikasi dari dacryocystitis. Lalu yang terakhir atau yang keempat, diperlukan edukasi pasien mengenai pentingnya menjaga kebersihan area periorbital untuk mengurangi kemungkinan terjadinya infeksi.